Orang yang paling duluan masuk neraka dari umat Nabi Muhammad SAW adalah dzu sarwatin min mal la yuaddi haqqallah min malih. Dzu, orang yang sarwatin min mal, punya kelebihan harta. La yuaddi haqqallah, dia tidak menunaikan hak Allah dari hartanya. Dia punya harta tapi hak Allah tidak ditunaikannya. Ada berapa hak Allah dari harta yang ada di kita, Pak? Ada berapa hak Allah? 1, haji sekali seumur hidup, itu hak Allah. Haji sekali seumur hidup, jangan tunda-tunda, Pak. Kita kaya sekarang, belum tentu 10 tahun yang akan datang kita masih kaya. Lagi masih kaya sekarang berangkat haji. Haji itu sekali seumur hidup, jangan tunda-tunda. Entar udah tua, emang ente ada kepastian masih hidup di usia tua? Emang ente jamin bahwa di usia tua ente masih sehat, masih segar bugar kayak sekarang? Emang ente ada jaminan bahwa di usia tua ente masih kaya? Emang ente ada jaminan di usia tua keadaan masih aman? Hah? Sekarang, Pak, kepastian itu ada sekarang. Maka berangkat sekarang. Izin Allah, yang mau berangkat tahun ini bismillah. Baik. Selanjutnya hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kewajiban kedua hak Allah dari harta kita adalah zakat yang dibayarkan ketika sudah lewat nisab dan haul. Wajib keluarkan zakat. Menyimpan zakat, seluruh harta kita beracun, Pak. Dan itu menjadi petaka di rumah tangga dan menghancurkan harta yang lain. Rasulullah bersabda, harta mana yang zakatnya tidak dikeluarkan, harta yang lain akan dihancurkannya. Harta zakat itu, Pak, wajib dikeluarkan. Dia adalah penghancur harta kita yang bersih. Selama dia tidak dikeluarkan, siap-siaplah hidup kita tidak tentram, keluarga kita akan jahat, anak-anak kita akan brutal, banyak musibah dan bencana. Keluarkan zakat. Zakat itu adalah penyakit yang harus dikeluarkan. Ibarat orang membekam, Pak. Yang dibekam itu bukan darah, yang dikeluarkan itu adalah toksik, racun yang mengendap di dalam darah yang disimpan di bawah kulit. Itu wajib dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan, dia akan menyakiti seluruh tubuh. Harta zakat. Makanya dalam masa-masa keemasan Islam dulu, orang-orang dari petugas pemerintahan yang mengambil zakat ke rumah-rumah rakyat, mereka yang berterima kasih, Pak. Kalau zaman sekarang orang mengeluarkan zakat karena bodoh, karena nggak tahu syariat, dia yang seolah-olah menjadi pahlawan. Padahal dia udah ditolong. Ibarat sampah berserakan di rumahnya, ada tukang bersih bawain. Terima kasih nggak? Terima kasih, dia udah bersihin rumah kita. Dia yang datang jemput sehingga kita nggak susah, nggak capek-capek. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, keluarkan zakat. Itu adalah hak Allah dari harta kita. Wajib dibersihkan. Masalahnya makin besar pula zakatnya, setan main di situ. Karena kita punya dana 15M, kita punya dana 100M, nanti mengeluarkan 2,5%, berarti 2,5 miliar. Kebayang oleh kita, bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Ya kan? Setannya main. Padahal demi Allah, Rasul bersumpah, orang yang mengeluarkan zakatnya, harta zakat yang dia keluarkan itu akan menyebabkan harta yang di tangannya berkembang biak dengan cepat. Dijamin orang yang mengeluarkan harta dari zakatnya, maka harta yang di tangannya akan berkembang biak dengan cepat. Allah berkahi harta itu. Tapi bila ia tidak keluarkan zakatnya, maka harta yang ada tidak berkah, dicabut keberkahannya, jadi penyakit dan akan hancur hartanya. Yang ketiga, hak Allah dari harta kita, wajib menyantuni keluarga Allah di bumi. Imam Fakhrul Razi mengatakan dalam kitab tafsirnya, keluarga Allah di muka bumi ini adalah seluruh para fuqara dan masakin, hamba-hamba Allah yang beriman tapi fakir dan miskin. Hak Allah dari harta yang ada di tangan kita, Allah titipkan. Sesungguhnya Allah di muka bumi punya para bendahara-bendahara dari orang-orang yang dititipkannya untuk disalurkan kepada keluarganya. Bila ia salurkan, Allah makin percaya kepada dia, makin Allah tambahkan. Bila ia tidak salurkan, Allah hilang kepercayaan kepadanya dan Allah akan binasakan. Maka kewajiban orang-orang yang punya harta adalah santuni keluarga Allah di muka bumi ini, para fuqara dan masakin, orang-orang yang terdekat, yang dia kenal dan dia soleh, dia taat, orang beriman. Yang keempat, kewajibannya terhadap hartanya dan hak Allah dari hartanya adalah berinfaklah di jalan Allah, bersedekahlah untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah butuh rumahnya dibangun dengan baik, bangunlah. Sementara kita punya harta, walaupun bisanya hanya 2-3 meter,